Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Puput Oktaviani, NPM 1913053020 dari kelas 3D, nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, sejarah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Zunbi Chosakai, yang beranggotakan 21 orang, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. Badan tersebut atau BPUPKI ditetapkan berdasarkan maklumat Gunseikan nomor 23 bersama dengan ulang tahun Tenno Heika pada 29 April 1945. Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka, yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Para tokoh perumus itu adalah antara lain Dr. Rajiman Widyodiningrat, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar-Dinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Surhamijojo, Sutarjo Kartohamijojo, Profesor Dr. Mr. Supomo, Abdul Qodir, Dr. Andes Yap Juang Bing, Dr. Muhammad Amir dari Sumatera, Mr. Abdul Abbas dari Sumatera, Dr. Ratulangi, Andi Pangerang atau keduanya dari Sulawesi, Mr. Latuharhari, Mr. Puja dari Bali, Aha Hamidan dari Kalimantan, RP Suroso, Abdul Wahid Hashim, dan Mr. Muhammad Hasan dari Sumatera. Yang kedua, hakikat dan makna pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada 17 Agustus 1945, menurut fakta atau ipso de facto, kita memang menyatakan merdeka sebagai sebuah negara. Namun terkait pemerintahan yang berdaulat dan wilayah secara yuridis atau ipso jure sesungguhnya baru sah dimiliki dan diakui pada 18 Agustus 1945 melalui rapat paripurna PPKI yang menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta selaku wakil presiden. Juga menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Kelahiran Undang-Undang Dasar 1945 pada puluhan tahun silam sesungguhnya merupakan klimaks perjuangan bangsa Indonesia, sekaligus sebuah karya agung dari para pendiri bangsa, the founding father and mother. Keistimewaan suatu konstitusi terdapat dari sifatnya yang sangat luhur dengan mencakup konsensus-konsensus atau toastemming tentang bernegara. Dengan demikian, maka konstitusi dapat dikatakan sebagai sebuah dokumen nasional bersifat mulia yang notabene adalah dokumen hukum dan politik atau political and legal document. Selanjutnya, pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentu saja Indonesia memiliki suatu konstitusi yang dikenal di Indonesia, dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat dengan Undang-Undang UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis dan juga konstitusi pemerintah negara Republik Indonesia saat ini.
Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar lembaga negara yang mengikat pemerintahan, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya, fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kedudukan yang demikian itu, Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka atau tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Dalam hubungan ini, Undang-Undang Dasar 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol. Dengan pengertian Undang-Undang Dasar 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi. Undang-undang juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban aparat negara dan warga negara. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar dapat lebih mantap dan mencapai tujuan nasional, serta menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kekuatan rakyat. Yang kedua, memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. Yang ketiga, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak agar sesuai dengan perkembangan HAM dan peradaban umat manusia yang menjadi syarat negara hukum. 4. Melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan negara yang sangat penting bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi. 5. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan bangsa dan negara Indonesia sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.